Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila dengan NIM 18702132529090, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Naam. Al-an hayya nabda dirasatana bi qiraatil basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Naam, sekarang Ibu akan membacakan absen terlebih dahulu. Idza tusamma asma'ukum littalib falyakul hadir au littalibah falyakul hadirah. Untuk laki-laki kalian bilang hadir, untuk perempuan bilang hadirah. Nah, pahim tuh? Pahimna. Baik. Naam. Ayu Oktaviani aina? Asanti, Asep, Mafi, Asep, maujud? Ada Asep? Gak hadir. Kenapa? Ada keterangannya enggak? Gak ada. Desi Amelia, Aina hadir, hadiroh. Alhamdulillah hari ini 3 orang yang tidak hadir ya. Tidak ada keterangannya. Nah, Al-an sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan membakar semangat terlebih dahulu ya. Cluenya adalah ketika Ibu bilang sobahan, kalian tepuk 1 kali. Sobahan itu pagi. Kalau Ibu bilang naharon, kalian tepuk 2 kali. Kalau lailan, malam, kalian tidak tepuk. Paham tuh? Nah, oke, kita coba. Sobahan, naharon, lailan. Ingat, lailan tidak tepuk. Oke, nanti punishment-nya yang salah menyebutkan kosakata bebas apa aja ya. Bebas kosakata yang kamu ketahui, misalkan anak. Oke, paham tuh? Nah, oke, kita mulai ya. Sobahan, naharon. Ada yang 3 kali. Lailan. Sobahan, naharon, lailan. Sobahan, naharon, lailan. Syahril, silahkan sebutkan 1 kosakata apa aja. Madrasah. Oke, artinya apa? Sekolah Asanta. Nah, oke, bagaimana? Sudah semangat? Sudah. Oke, sekarang silahkan dibuka buku pembelajaran bahasa Arabnya. Silahkan disiapkan terlebih dahulu. Baik, sudah disiapkan buku pembelajarannya? Nah, sebelum kita ke materi, Ibu akan memberikan motivasi terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab kita mengenal mahfuzat atau kata-kata motivasi. Yang itu ya artinya tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, artinya tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Artinya kalian wajib menuntut ilmu ketika kalian lahir, ketika kalian keluar lahir, sampai liang lahat, sampai kalian meninggal. Artinya selama kalian bernapas, selama kalian masih menginjak bumi nih, masih menginjak bumi, masih menginjak gak? Masih ya, berarti artinya kalian wajib menuntut ilmu. Nah, paham tuh? Nah, alhamdulillah. Nah, sebelum itu kita mengulas dulu materi minggu lalu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Ayo, isim isyarah. Oke, dan apa lagi? Isim domir. Apalagi ada 1 lagi. Ayo, apa lagi? Laisa. Naat. Naat itu apa?
Sifat. Kalau ada sifat berarti ada kata yang disifati. Contohnya nih, misalkan ibu mau nunjuk sesuatu untuk yang dekat. Yang dekat memakai kata tunjuk apa? Haza dan hazihi. Kalau bendanya jauh di sana, tilka. Satu lagi, zalika. Sekarang ibu tanya nih, kira-kira dalam bahasa Arab apa ada kalimat yang terdiri dari subjek dan predikat? Ada. Oke, kira-kira apa namanya? Mubtada. Kalau predikatnya apa sih kira-kira namanya? Khobar. Nah, ada yang sudah pernah mendengar ya berarti. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait materi pembelajaran yaitu al-marafiq al-madrasiyah bil qawaid, yaitu al-mubtada wal khobar. Tapi mubtada'nya kita buat dari isim isyarah yang telah kita pelajari minggu lalu. Dan khobarnya kita buat dari naat, sifat. Nah, sekarang, ini merupakan alur tujuan pembelajaran kita, di mana ketika kalian belajar mubtada dan khobar, untuk apa sih Bu alur tujuan pembelajarannya? Nah, pertama kalian mampu memahami mubtada, kalian mampu memahami khobar. Nah, itu alur tujuan pembelajarannya. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya intinya kalian pertama mampu menjelaskan pengertian mubtadanya dan khobarnya. Bahwa mubtada itu ini loh Bu pengertiannya, khobar itu ini loh Bu artinya. Oke ya. Selanjutnya, mengidentifikasi mubtada. Misalkan dalam teks, Ibu jelaskan teks, kalian mampu mengidentifikasi, Bu, ini tuh mubtada, Bu. Ini itu khobar, Bu. Oke. Paham ya? Oke, dari tujuan pembelajaran ini ada ini. Lalu, hari ini pembelajaran kita menggunakan pendekatan problem based learning. Nanti Ibu akan menyajikan sebuah teks dan membagikan teks per kelompok. Sebentar. Nah, Ibu akan bagikan teks per kelompok. Nanti kalian analisis di teks ini. Mana saja yang termasuk isim isyarahnya. Mana saja yang termasuk sifatnya. Ya. Kalian cantumkan 5 kosakata saja ya. Identifikasi dari teks ini. Nah, indakumul soal awalan, ada yang bertanya terlebih dahulu? Mafi, tidak ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu akan bagikan teksnya terlebih dahulu. Silakan, ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Boleh 2 deh. Bagaimana kelompok 1? Isim isyarahnya yang mana? Lihat di teksnya. Ada ya? Lihat di sana. Kata sifatnya yang mana? Banyak itu kata sifatnya. Yo, kalau sudah silakan dicantumkan di kolomnya. Lihat. Silakan dilihat mana isim isyarahnya, mana mausufnya. Sifat dan mausufnya. Iya, ditulis, Neng. Ditulis. Iya, lihat ini ada. Ibu cantumkan beberapa di sini. Oh iya, ini mohon perhatian. Ini kalian tulis kelompok ya di atasnya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 di atasnya ya. Oke, kelasnya kalian tulis kelas 7. Baik, sudah ya semuanya? Sudah. Sekarang kalian lihat semuanya ke layar ini. Nah, dari teks ini kalian perhatikan. Tadi Ibu menyuruh kalian untuk mengidentifikasi isim isyarahnya mana, naatnya mana. Nah, ini ada beberapa yang Ibu garis bawahi yang merupakan isim isyarahnya,
naatnya. Nah, ada beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ambil salah satunya. Kita lihat. Haza paslun kabirun. Kita lihat. Haza. Haza itu adalah isim apa? Isyarah. Haza menunjukkan kata dekat apa jauh kata tunjuknya? Dekat. Faslun. Faslun artinya apa? Iya, tempat yang ditunjuk. Arti faslun apa? Kelas. Kalimat yang tadi terdiri dari subjek, predikat yang disebut dari mubtada dan khobar. Kita lihat pengertiannya terlebih dahulu. Mubtada itu apa, Bu? Khobar itu apa, Bu? Mubtada adalah subjek. Subjek yang posisinya berada di awal kalimat. Di mana mubtadanya kita buat dari isim isyarah. Isim isyarah yang telah kita pelajari. Haza, hazihi, dalika, tilka. Ya. Khobar apa, Bu? Khobar adalah predikat. Dan sebagai dalikal paslu di sini kedudukannya sebagai mubtada. Subjeknya, subjek yang terbuat dari isim isyarah. Dalika. Yang menunjuk kata tempat. Kata tempatnya al-faslu. Kedudukannya sebagai mubtada atau subjek. Kita kenal dalam bahasa Indonesia, ya. Lalu sogirun. Kedudukannya sebagai khobar. Khobar atau predikat yang terbuat dari naat atau sifat, ya. Sogirun, kecil. Kecil itu sebagai sifat bukan? Sifat ya? Kecil, besar. Sogirun, kecil. Sifat ya? Nah, kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari mubtadanya yaitu zalikal faslu. Nah, satu kesatuan ini kita namakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Ingat, posisi mubtada selalu di awal. Posisi khobar selalu setelah mubtada. Nah, paham tuh? Oke. Al-an, sebelum kita praktek kembali dengan kelompok, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Oh, ada. Kenapa, Rizky? Oke. Apakah khobar atau mubtada dan khobar selalu berpasangan? Oke, ada yang tahu jawabannya? Oke. Mubtada dan khobar itu selalu berpasangan, dia itu bestie, ya. Mubtada dan khobar itu selalu berpasangan, dia tidak terpisahkan, dia gak mau dipisahkan dengan orang ketiga, ya. Jadi dia selalu berpasangan. Nah, paham tuh, Rizky? Nah, ada pertanyaan, Bu, mubtada harokatnya selalu doma atau gimana, Bu? Oke, Ibu jawab, harokat mubtada dia selalu doma. Lihat ya, kita lihat di sini domah, selalu domah. Nah, selalu domah. Sekarang Ibu akan bagikan teks terlebih dahulu untuk kalian analisis kembali. Analisis kembali terkait kalimat. Kalimat yang ada mubtada dan khobarnya. Cara mengisinya, kalian perhatikan. Di sini Ibu sediakan teks, tentunya berbahasa Arab. Teks bahasa Arab. Kalian identifikasi, analisis kembali. Mana kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobarnya. Nah, paham tuh? Silahkan kelompok 4. Silahkan kelompok 1. Kalian analisis. Analisis kalimatnya, lalu tulis di sini ya. Baik, silahkan. Baik, silahkan tulis di atasnya saja. Kelompok.
Kalian analisis terlebih dahulu kalimatnya, setelah itu kalian tulis di kolom ini, kolom mengisinya. Baik, ya. Oke, sis identifikasi. Kalian tulis di sini ya. Baik, sok silakan boleh didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Silakan boleh diskusi. Sudah? Belum? Baik, boleh didiskusikan. Di sebelah sini, Neng. Nah, kalau sudah satu kalimat di kolom 1, nih, kalian tulis lagi di kolom keduanya. Ya. Kalau nomor 1 kalimatnya sudah, berarti tinggal ditulis di kolom keduanya. Ya. Nah, setelah nanti kalian udah identifikasi, nanti Ibu minta perwakilan kelompoknya ya untuk maju dan menggarisbawahi kalimatnya yang mana saja ya. Kalimatnya yang mana saja, kedudukannya sebagai apa? Mana mubtadanya, mana khobarinya. Nah, paham tuh? Nah, paham. Tafadhol. Nah, ya begitu. Oke, kelompok 4 sudah? Belum. Ayo silakan diskusi. Baik, sudah semuanya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Kelompok 4? Nah,
karena sudah semuanya, nanti Ibu pengen perwakilan kelompok untuk maju ke depan. Kalian identifikasi, analisis mana aja kalimatnya, ya. Kalimatnya yang mana aja? Kedudukannya ini Bu, ini mubtada, ini khobar, gitu ya. Time tuh? Oke, kita mulai dari kelompok 2 dulu. Ibu mau kelompok 2 perwakilannya maju ke depan, silahkan. Tafadhol, kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Kalian garis bawahi mana saja yang termasuk kalimatnya. Kedudukannya, Bu ini mubtada, Bu ini khobar. Baik, siapa yang akan maju? Ayo tafadhol kelompok 2. Silahkan. Silahkan, Neng. Bentar, kita cek dulu ya. Nih, silahkan. Ini lihat dari teks kamu. Baik. Kalimatnya ini kelompok 1 menggarisbawahi. Kira-kira mana mubtadanya, Neng? Ayo, yang mana mubtadanya? Apakah ini? Apakah ini? Ingat, mubtada posisinya selalu di awal. Mubtada selalu di awal. Yang itu ya, hadzal paslu. Oke. Yang menjadi khobarnya, ingat, khobar selalu posisinya di kedua setelah mubtada. Oke, khabir. Tayyib, syukran. Firqatis saniyah. Al-an ila firqa Arabiah, kelompok 4. Tafadhol. Man yataqaddam, siapa yang ingin maju? Silakan, perwakilan kelompoknya. Ayo. Lelaki harus gentleman. Ayo. Silakan, Ibu pengen Syahril yang maju. Silakan Syahril. Silakan Syahril. Nih spidolnya. Nih. Nah, lihat. Kalimatnya yang mana? Ayo, lihat saja dari ini lembar kerja yang kalian. Baik, silakan. Silakan. Yang lain perhatikan ya. Kita lihat. Yang mana? Baik. Sekarang Ibu tanya, mana yang menjadi mubtadanya? Mana yang menjadi khobarnya? Mubtadanya itu. Khobarnya yang mana? Khobar. Ahsanta. Syukran Syahril. Oke, tasfiqul yad. Kita berikan tepuk tangannya. Nah, kholas. Al-an ila firqatil wahidah. Kelompok 1 silakan maju. Nah, tafadhol. Firqatil wahidah. Aina. Naam. Wujud amla. Naam. Aina mubtada'nya. Al-khabar aina. Naam. Hazal kitabu jadidun. Mubtada'nya hazal kitab. Jadidunnya khobar. Naam, betul tidak? Betul. Naam, syukran ila firqatil wahidah. Tasfiqul yad. Kita berikan tepuk tangannya. Al-an ila firqatil akhirah. Ila firqatil salisah. Kelompok 3. Tafadhol ila firqatil salisah. Naam, tafadhol. Man yataqaddam? Naam, man yataqaddam ila amam? Ayo.
Silakan perwakilannya. Kalian sambil bawa lembar kerjanya ya. Dilihat saja yang mana saja. Ayo silakan. Baik, silakan. Silakan. Aina, kelihatan tidak? Lihat yang mana? Aina mubtada. Mubtadanya yang mana, Neng? Kedudukannya yang mana? Mubtada, ingat mubtada selalu di awal. Khobar selalu di akhir setelah mubtada. Yang mana? Yang awal yang mana? Yang awal yang? Yo, yang mana? Bebas. Baik, Asanti. Ini khobarnya. Mubtadanya yang? Baik, mubtada. Khobar. Baik, syukran. Nah, syukran Andini. Oke, betul tidak? Hazihil bintu zakiyatun. Mubtadanya katanya yang ini, hazihil bintu. Zakiyatnya sebagai khobar. Betul tidak? Betul. Oke, syukran ila firqati salisa tasfi kuliah. Nah, baik. Alhamdulillah kita tadi sudah membahas terkait mubtada dan khobar. Mubtada itu adalah subjek yang berada di awal kalimat, yang mana kita buat dari isim isyarah. Khobarnya kita buat dari naat. Khobar itu adalah predikat, lalu kita buat dari naat, sifat, dan dzaraf makan. Tentunya banyak contoh kalimatnya yang ada di sekitar sekolah kita. Misalkan zalikal maidan waro al-fasl. Lalu zalikal fasl amamal madrasah. Tentunya banyak contohnya ya. Itu ibu ingin beberapa orang untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Misalkan, Bu, tadi kita membahas terkait mubtada dan khobar. Mubtada ini adalah subjek dan predikat. Khobar ini adalah predikat yang berada setelah mubtada. Nah, ibu pengen satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Nah, yo, siapa yang ingin maju? Untuk menyimpulkan pembahasan kita, Bu, kita bahasnya ini, Bu, kita bahasnya ini, gitu. Ibu pengen dari laki-laki deh, karena tadi perempuan yang maju ya. Ibu pengen siapa? Syahril. Sudah. Ibu pengen Rizky yang maju. Silakan Rizky. Syahril tadi sudah maju. Sekarang Rizky. Ayo Rizky, kita simpulkan pembelajarannya. Di depan sini dong. Baik. Ayo menghadap teman-teman dong. Oke. Baik. Ayo silakan. Intinya pembelajarannya tentang apa tadi? Mubtada. Mubtada dan khobar. Mubtada itu apa sih? Subjek. Apa? Subjek. Posisinya di mana? Awal kalimat. Khobar. Akhir kalimat. Khobar itu disebut apa? Predikat. Oke. Predikatnya terbuat dari apa? Dari sifat. Nah, baik, syukran. Tafadhal bil jelas. Nah, intinya pembelajaran kita hari ini adalah tentang mubtada dan khobar. Oke, mubtada itu apa? Subjek. Posisinya di mana? Awal kalimat. Oke. Mubtada kita bentuk dari isim apa? Isyarah. Isim isyarah itu ada apa aja sih? Dalikatil. Oke, khobar. Khobar itu apa? Predikat. Posisinya di mana? Di akhir. Nah, itu ringkasan pembelajaran kita hari ini terkait mubtada dan khobar. Sekarang
kita akan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Ibu akan bagikan kertas refleksi. Kalian boleh lingkari salah satu emoticon yang ada di sini, menggambarkan suasana hati kalian mengikuti pembelajaran bahasa Arab. Setelah itu, kalian tulis hal yang saya pelajari hari ini itu apa. Ya. Lalu hal yang membingungkannya apa? Kalian tulis di sini. Dan komentar untuk Bu Nabila itu apa di sini. Ya. Jangan lupa tulis namanya, kelas 7D, dan tanggal sekarang tanggal berapa. Nah, paham tuh? Paham. Nah. Ayo, emotikonnya yang mana? Kalian tulis hal yang membingungkannya apa, yang masih membingungkannya. Lalu hal yang saya pelajari hari ini apa tadi? Kalian belajar tentang apa? Kita refleksi. Emotikonnya. Ayo, Mbak Asanti. Sebelum itu, Ibu akan membagikan lembar kerja terlebih dahulu ya. Sebagai lembar kerja individual. Apakah kalian tadi sudah paham atau belum terkait materi tadi ya? Nah, paham tuh? Ayo. LKPD-nya. Sudah semuanya? Satu lagi. Baik, sudah cukup ya? Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah mencapai di akhir. Insya Allah kita akan bertemu kembali di pekan depan dalam rangka materi pembelajaran yaitu Al-Kalam Bima Rafiqil Madrasiyah. Nah,
Oke, anak-anak, mari kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.